Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PLDJ kelas 6. Kali ini kita akan belajar bab 10 tentang taman vertikal. Yuk kita belajar bersama. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hubungan tanaman dan kondisi lahan di Jakarta. Kedua, mengidentifikasi sistem penghijauan di lahan sempit. Ketiga, menjelaskan sistem penghijauan melalui taman vertikal. Keempat, membuat media taman vertikal. A. Sistem penghijauan di lahan sempit. Jakarta memiliki lahan yang sempit. Wilayah Jakarta sangat padat dengan bangunan permukiman, perkantoran, jalan-jalan, pabrik, dan bangunan lainnya. Permukiman di Jakarta umumnya padat. Rumah-rumah tidak memiliki lahan yang memadai. Kondisi jalan raya selalu padat dengan kendaraan bermotor. Kondisi wilayah seperti ini menjadi penyebab lingkungan tidak sehat. Udara panas, berdebu, sesak, banyak polusi udara. Penghijauan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat lingkungan menjadi hijau. Lingkungan hijau adalah lingkungan yang asri dan banyak ditanam sehingga bermanfaat untuk kesehatan dan keindahan lingkungan. Secara umum, penghijauan memerlukan lahan yang cukup luas dan cuaca atau udara yang baik untuk tanaman. Namun, kondisi lahan di Jakarta umumnya cukup sempit. Tahukah kamu, tanaman sangat penting bagi lingkungan karena memiliki fungsi sebagai berikut. A. Membersihkan polusi udara dengan menyerap karbon dioksida atau CO2. B. Menghasilkan zat oksigen atau O2 yang dihirup manusia pada saat bernapas dan memberi kesegaran pada lingkungan sekitar. Dengan melihat fungsi tanaman dan kondisi lingkungan wilayah kota Jakarta, perlu ada upaya pemberdayaan lahan sempit di Jakarta. Upaya pemberdayaan lahan sempit ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang ruang terbuka hijau. Pemerintah mencanangkan program penambahan RTH ruang terbuka hijau. Masyarakat Jakarta diharapkan turut berpartisipasi mendukung program tersebut dengan menjaga dan memelihara RTH. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat mengupayakan penanam tanaman di lingkungan tempat tinggal seperti memanfaatkan lahan atau sarana yang ada untuk bertanam. Metode penghijauan di lahan yang sempit. Pertama, metode hidroponik. Hidroponik adalah menanam tanpa media tanah. Sebagai mengganti tanah, digunakan air yang telah dicampur dengan unsur hara sebagai nutrisi tanaman. Kedua, metode tabulam pot. Tabulam pot adalah singkatan dari tanaman buah dalam pot. Metode ini dimaksud untuk menanam buah di lahan sempit menggunakan sarana pot. Ketiga, metode aeroponik. Aeroponik adalah metode menanam tanpa tanah dengan cara membuat taman dengan akar menggantung di udara. Maksudnya adalah memberdayakan udara untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Akar tanaman disemprot dengan unsur hara. Terakhir, metode vertikultur. Vertikultur adalah salah satu metode menanaman tanaman yang memaksimalkan lahan sempit dengan cara atau teknik menanam bertingkat atau vertikal. B. Taman vertikal.
Taman vertikal atau vertical garden adalah taman yang dibangun secara vertikal atau bertingkat. Tanaman disusun ke atas menggunakan media alat tertentu sesuai dengan sistem dan struktur yang digunakan. Kota-kota besar yang memiliki lahan sempit biasanya banyak menggunakan taman vertikal atau vertical garden. Tujuan dan manfaat pembuatan taman vertikal di lahan yang sempit adalah memberdayakan lahan yang sempit secara optimal. Pembuatan taman sangat bermanfaat untuk keseimbangan serta keindahan lingkungan. Karena hal-hal berikut. A. Sifat tanaman mengeluarkan oksigen atau O2, serta menyerap karbon dioksida atau CO2, membuat udara lingkungan menjadi segar. B. Tanaman dapat mengurangi polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor atau asap pabrik. C. Tanaman menyerap panas atau mengurangi pemanasan global. D. Tanaman menyaring udara yang kotor. E. Tanaman menciptakan lingkungan yang indah, sejuk, dan menyenangkan. F. Lingkungan tertata rapi tanpa menggunakan lahan yang luas. G. Mengenalkan berbagai jenis tanaman yang dapat dikembangkan di taman vertikal. H. Sebagai sarana untuk berkreasi membuat model-model tanaman vertikal. Tahukah kamu, taman vertikal juga memiliki kelemahan, yaitu A. Memerlukan perencanaan yang matang agar hasil memuaskan. B. Memakan biaya cukup banyak jika dibandingkan dengan taman di lahan yang luas. Perlu perangkat khusus seperti kerangka penyangga dan sistem yang baik dalam merawat tanaman. C. Tanaman mudah kering sehingga perlu pemeliharaan atau perawatan yang rajin dibanding dengan taman biasa. D. Memerlukan pengetahuan atau keahlian dalam perawatan tanaman agar dapat tumbuh lebih subur. A. Sistem taman vertikal. Taman vertikal memerlukan sarana yang memadai, indah, kuat, dan sesuai dengan tempat yang ada. Contoh-contoh sistem yang digunakan dalam taman vertikal adalah sebagai berikut. A. Sistem pot atau wadah. Taman dengan sistem ini menggunakan pot atau wadah. Pot atau wadah dapat menggunakan barang-barang bekas seperti botol, galon, atau plastik bekas. Pada sistem ini memerlukan rak-rak tempat menyimpan pot. Rak dapat berbahan besi, bambu, atau kayu. Ada pula rak dengan memanfaatkan pagar atau tralis. Selain itu, pot dapat juga disusun di tembok dengan menggunakan gantungan atau paku. Pot gantungan dan pot tempel. Media tanam yang digunakan adalah tanah, pupuk organik atau pupuk kompos, dan sekam. B. Sistem kantong atau pocket. Taman dengan sistem kantong umumnya menggunakan bahan dari geotextile non-woven atau glass wool, dan ada yang menggunakan bahan HDPE. Woven fabric atau high density polyethylene. Bahan HDPE tidak tembus air, tidak panas, dan tahan benturan. Sistem ini memiliki kekurangan seperti lebih cepat kering sehingga dibutuhkan penyiraman otomatis. C. Sistem hidroponik. Taman dengan sistem hidroponik dapat menggunakan bahan-bahan dari pralon. Media tanam yang digunakan bukan tanah, melainkan air. Tanaman dengan sistem hidroponik memungkinkan lebih subur dan lebih bersih dengan cita rasa yang lebih baik daripada tanaman konvensional atau biasa.
Taman vertikal dengan sistem hidroponik jenis tanaman yang digunakan menggunakan pipa peralat. Umumnya tanaman sayuran yang berumur pendek. Jenis tanaman yang biasa ditanam pada tanaman dengan jenis hortikultura meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias. Dua jenis tanaman di taman vertikal. Jenis tanaman yang ditanam di taman vertikal umumnya berukuran kecil. Ada yang berupa tanaman hias, buah, sayuran, dan tanaman obat. Contoh jenis tanaman di tanaman vertikal antara lain sebagai berikut. Sirih gading, begonia, pilomas, pakis kelabang, lili Paris, cendrawasih, sirih keraton, pilobrekele, philodendron, janda bolong, adang hawa, bunga pukul 8. Banyak contoh tanaman lainnya, seperti tanaman hias jenis rumput-rumputan, kadaka, pakis, dan tanaman perdu. Tanaman buah antara lain jeruk, belimbing, dan tomat. Tanaman sayuran antara lain selada, pakcoy, sawi, dan brokoli. Jenis-jenis tanaman tersebut mudah tumbuh dan banyak ditemui di sekitar kita. Itulah tadi materi tentang taman vertikal. Ya, ada beberapa macam cara yang dapat kita lakukan untuk membuat taman vertikal. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.